Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan penggolongan obat berdasarkan jenis, mekanisme kerja, tempat pemakaian, dan cara pemakaian. Disimak baik-baik ya. Berikut ini adalah penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membuat aturan dan klasifikasi obat. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat OTC atau over the counter atau obat yang dijual secara bebas di pasaran, yang pembeliannya tanpa harus menggunakan resep dokter. Meski mengandung bahan-bahan yang relatif aman dan memiliki efek samping rendah, tetap harus diperhatikan petunjuk dan dosis yang tertera di kemasan. Obat bebas memiliki gambar lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi hitam di kemasannya. Kemudian ada obat bebas terbatas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, tetapi mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Obat golongan ini masih masuk ke dalam kategori obat keras, tetapi dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Pada kemasan obat bebas terbatas tertulis peringatan-peringatan yaitu P1, awas obat keras, baca aturan pakainya. P2, awas obat keras, baca aturan pakainya. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar tubuh. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Kemudian ada obat keras. Obat keras adalah obat yang tidak bisa dibeli bebas di apotik tanpa resep dokter. Meski dijual legal di apotik, obat-obat yang masuk dalam golongan ini jika digunakan tidak dalam pengawasan dokter, dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, dan bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Yang terakhir yaitu obat psikotropika dan narkotika. Obat golongan ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berbahan dasar dari tanaman atau bukan tanaman, baik berupa sintetis maupun semisintetis, dan dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Obat golongan ini mempunyai simbol palang dengan lingkaran berwarna merah. Nah, selanjutnya adapun berdasarkan mekanisme kerja obat digolongkan menjadi 5 jenis. Adapun yang pertama yaitu obat yang bekerja terhadap penyebab penyakit, misalnya penyakit karena bakteri atau mikroba, yang itu contohnya antibiotik. Yang kedua yaitu obat yang bekerja mencegah keadaan patologis dari penyakit, yaitu contohnya vaksin dan serum. Yang ketiga yaitu obat yang menghilangkan gejala penyakit simptomatik, misalnya gejala penyakit nyeri, contohnya analgetik dan antipiretik. Adapun yang keempat yaitu obat yang bekerja untuk mengganti atau menambah fungsi-fungsi zat yang kurang, contohnya vitamin dan hormon. Adapun yang terakhir atau yang kelima yaitu pemberian placebo, adalah pemberian sediaan obat yang tanpa berhasiat untuk orang-orang yang sakit secara psikis. Contohnya Aquapro injection. Selain itu, obat dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, misalkan antihipertensi, kardiasa, diuretik, hipnotik, sedatif, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan tempat atau lokasi pemakaiannya. Obat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, obat dalam, misalnya obat-obatan per oral, contohnya antibiotik dan acetaminophen. Yang kedua, obat topikal atau pemakaian luar badan, contohnya sulfur dan antibiotik. Selanjutnya, berdasarkan cara pemberiannya. Yang pertama, per oral. Obat ini diberikan atau dimasukkan melalui mulut, contohnya serbuk, kapsul, tablet, dan sirup. Yang kedua, parektal. Obat ini diberikan atau dimasukkan melalui rektal, contohnya suppositoria dan laxatif. Yang ketiga, sublingual. Dari bawah lidah kemudian melalui selaput lendir masuk ke pembuluh darah, efektifannya lebih cepat untuk penderita tekanan darah tinggi, contohnya tablet hisap dan hormon.
Yang keempat, parenteral. Obat ini disuntikan melalui kulit masuknya ke darah. Ada yang diberikan secara intravena, subkutan, intramuskular, dan intrakardial. Yang kelima, langsung ke organ, contohnya intrakardial. Yang ketujuh, melalui selaput perut, intraperitoneal.